kabar semuanya? Semoga kita selalu semangat dan tidak lengah untuk selalu terapkan protokol kesehatan dalam keseharian kita. Seluruh dunia itu sedang bekerja keras bersama-sama mencari cara untuk menghentikan pandemi ini. Pencegahan yang lebih ketat, pengobatan yang lebih baik, dan ditemukannya vaksin COVID-19. Perlu diketahui, setiap pemberian vaksin apapun jenisnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang saya akan membahasnya nih dengan Dr. Dirga Sakti Rambe. Memang sebelum menerima vaksin, kita harus tahu dulu apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang sebelum dia divaksinasi. Yang penting kita sehat, artinya sehat secara umum. Bukan berarti kalau kurang tidur nggak boleh vaksinasi, bukan berarti kalau kurang olahraga nggak boleh vaksinasi, enggak ya. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan untuk screening, artinya dokter itu memastikan dulu sebelum memberikan vaksin. Misalkan pasti ditanya, apakah Anda sehat hari ini? Satu. Yang kedua, apakah ada demam hari ini, gitu kan? Dan yang ketiga, apakah ada riwayat alergi? Itu aja sebetulnya yang penting gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang baru sembuh dari sakit, mungkin sakitnya nggak sakit yang berat gitu ya, sakit ringan, bisa tetap langsung divaksin atau bagaimana? Secara umum bisa, bahkan batuk pilek pun itu bukan halangan untuk vaksinasi apapun. Vaksin ditunda bila ada demam lebih dari 38 derajat. Beberapa jenis vaksin tertentu kan bisa bikin kita pasca imunisasi atau setelah kita imunisasi itu malah jadi demam. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Demam karena vaksinasi itu sesuatu yang sangat wajar. Demam setelah vaksinasi adalah tanda vaksinnya bekerja. Itu adalah tanda bahwa sistem imunitas kita terstimulasi untuk membentuk kekebalan tadi. Dan tidak perlu khawatir karena demam pasca vaksinasi biasanya demamnya tidak tinggi dan paling lama 48 jam itu akan hilang. Tetapi kalau seandainya berlanjut ya 3 hari, 1 minggu masih begitu, perlu ke dokter. Kenapa? Karena jangan-jangan demamnya, jangan-jangan yang sakit ini nggak ada hubungan dengan vaksinasi, tetapi secara waktu hanya bersamaan kebetulan atau coincidence gitu. Nah, selain di puskesmas, ada balai kesehatan, rumah sakit gitu ya. Bisa nggak sih vaksin di tempat-tempat di luar tempat yang tadi? Sebetulnya anjurannya yang paling baik tetap dilakukan di fasilitas kesehatan ya. Tapi pada masa pandemi seperti ini boleh dipertimbangkan untuk ada inovasi-inovasi ya. Syaratnya apa? Yang dokter dan alatnya harus standar seperti di rumah sakit. Ini bukan sesuatu hal yang baru ya Dr. Dirga ya? Bukan, kita udah puluhan tahun ya Indonesia punya program imunisasi rutin ya. Kita bisa mendistribusikan vaksin dari pabriknya sampai ke pelosok-pelosok ya di tanah air, dan itu semua sudah berlangsung rutin dan bukan hal yang istimewa, dan kita siap ya mendistribusikan vaksin apapun nanti. Terima kasih banyak Dr. Dirga. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik sebelum menerima vaksin maupun setelahnya. Mudah sekali, Anda bisa siapkan obat penurun panas jika badan terasa demam setelahnya. Cukup pantau terus perubahan suhu tubuh, kontak layanan kesehatan jika tidak kunjung sembuh. Mengetahui informasi langkah-langkah sebelum dan sesudah vaksinasi tadi membuat kita jadi tidak perlu khawatir atau takut yang berlebihan ya. Karena sekali lagi, vaksin datang, kita sudah harus siap, berani, dan bersedia. Saat kenal, kita bisa jadi kebal.